Hadis yang menerangkan tentang orang mukmin di akhirat nanti bisa melihat Tuhan Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Apakah kalian membantah bahwa bisa melihat matahari atau bulan jika langit bersih tanpa awan?" Kami menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, "Begitulah, kalian tidak akan membantah untuk melihat Tuhanmu di hari kiamat, sebagaimana kalian tidak membantah mampu melihat keduanya." Kemudian Rasul SAW bersabda, "Tiap kaum harus pergi pada apa yang disembahnya, maka penyembah salib pergi bersama salibnya, dan penyembah berhala pergi bersama berhalanya, dan tiap golongan bersama Tuhannya. Sehingga tinggallah orang yang hanya menyembah Allah, baik mereka yang jujur maupun yang dusta dan sisa-sisa ahli kitab." Kemudian didatangkan Jahannam bagaikan fata morgana atau bayangan air. Lalu dipanggil kaum Yahudi, "Apa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Uzair putra Allah." Lalu dijawab, "Bohong kalian, Allah tidak beranak dan tidak berpasangan. Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin minum." Lalu diperintahkan, "Minumlah." Lalu pergilah mereka dan berjatuhan ke dalam Jahannam. Kemudian ditanya kaum Nasrani, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Isa putra Allah." Dijawab, "Bohong kalian. Allah tidak beristri dan tidak beranak. Maka apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin minum." Lalu dipersilahkan minum dan berguguranlah mereka ke dalam Jahannam. Tinggallah orang-orang yang menyembah Allah. Lalu ditanya, "Apakah yang menahan kalian? Padahal orang-orang sudah pergi." Mereka menjawab, "Kami memang telah memisahkan diri dari mereka, dan hari ini kami sangat membutuhkan Dia, Allah, karena kami mendengar seruan yang berseru. Setiap orang harus mengikuti apa yang disembah, dan kami menunggu Tuhan kami." Lalu datanglah Tuhan yang tidak pernah sesuai dengan gambaran mereka pada awalnya dan berkata, "Akulah Tuhanmu." Lalu ditanya oleh para nabi, "Apakah engkau Tuhan kami dan tidak ada yang berbicara selain para nabi?" Lalu ditanya, "Apakah ada petunjuk yang membuat kalian mengenalinya?" Mereka menjawab, "As-Sak." Maka diperlihatkan As-Sak kepada mereka hingga tiap mukmin sujud kepada Allah. Tinggallah orang yang dahulunya bersujud, tapi bukan karena Allah, namun hanya riya dan sum'ah. Mereka melakukan sujud, namun punggungnya seakan menjadi satu ruas atau berdiri tegak, tidak bisa bersujud. Kemudian dibentangkan jembatan Sirat yang diletakkan di sisi neraka Jahannam. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jembatan itu?" Rasulullah SAW menjawab,
Jalan yang sangat licin menggelincirkan. Terdapat pengait dan duri yang tajam dan bengkok, sebagaimana yang di Najd biasa disebut as-sa'dan. Orang-orang mukmin berjalan secepat kedipan mata, atau kilat, atau angin. Dan yang secepat larinya kuda yang kencang, atau pengendara yang cepat. Maka ada yang selamat, dan ada juga yang luka, terkena kait tetapi selamat. Dan ada pula yang tersungkur ke dalam jahanam. Lalu berjalanlah orang yang terakhir, selamat dengan cara merangkak. Pada saat itu, tuntutanmu tidak lebih keras kepadaku dalam hal kebenaran. Pada hari itu, telah jelaslah bagi kalian bukti seorang mukmin di hadapan Sang Maha Perkasa. Ketika mereka telah selamat dan hanya tersisa saudara-saudara mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, saudara-saudara kami itu dulu sholat, puasa, dan beramal bersama kami." Allah menjawab, "Pergi dan carilah mereka. Siapa yang kalian dapati iman dalam hatinya seberat dinar, maka keluarkan mereka dari neraka. Dan Allah mengharamkan wajah mereka dari api neraka." Lalu orang-orang itu pergi mencari mereka. Sedang ada di antara mereka yang terbenam di dalam neraka hanya di telapak kaki, dan ada yang sampai betis. Lalu dikeluarkan siapa yang mereka ketahui, lalu kembali dan diperintah, "Pergi dan carilah mereka. Siapa yang kalian dapati iman dalam hatinya seberat setengah dinar, maka keluarkan mereka dari neraka." Lalu dikeluarkan orang-orang yang mereka kenali memiliki ciri demikian. Mereka diperintahkan Allah lagi, "Pergi dan carilah mereka. Siapa yang kalian dapati iman dalam hatinya seberat zarrah, maka keluarlah mereka dari neraka." Dikeluarkan oleh orang yang mereka ketahui. Abu Sa'id berkata, "Jika kalian tidak percaya kepadaku, bacalah ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan atau merugikan walau seberat jarrah atau biji sawi. Jika itu suatu kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya." Kemudian diberi hak syafaat bagi para nabi, para malaikat, dan kaum mukminin. Setelah selesai semuanya, Allah berfirman, "Kini tinggal syafaatku." Lalu Allah mengeluarkan segenggam dari neraka, dan keluarlah orang-orang yang sudah menjadi arang. Mereka dimasukkan ke dalam sungai di depan pintu surga yang bernama Ma'ul Hayat, atau air kehidupan. Mereka pun tumbuh di pinggir surga, bagaikan biji yang tumbuh di tepi aliran air. Sebagaimana yang biasa kamu lihat tumbuhnya biji di dekat bukit yang jika terkena matahari berwarna kehijauan, dan yang di bawah naungan agak putih. Maka keluarlah mereka bagaikan mutiara, lalu diletakkan tanda di leher mereka, dan dipersilahkan masuk surga. Penduduk surga kemudian berkata, "Mereka yang dibebaskan oleh Yang Maha Rahman dan dimasukkan ke dalam surga tanpa amal kebaikan sama sekali." Lalu dikatakan kepada mereka, "Untuk kalian apa yang telah kalian lihat dan yang semisal dari itu."